Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Sagita Dewi dari kelas 12 APA 2. Saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan tahapan produksi budidaya perikanan. Prinsip produksi budidaya ikan. Produk merupakan proses menghasilkan barang komoditas untuk tujuan komersial. Komersial disebut juga dengan jual beli. Produk dalam aquaculture dilakukan sebagai berikut. 1. Menciptakan. Contohnya adalah mengadakan benih melalui pembenihan. 2. Memperbanyak jumlah komoditas. 3. Menambah ukuran. 4. Meningkatkan mutu. Dan 5. Menjual. Aspek pengelolaan produksi. 1. Genetika. Perbaikan genetik pada ikan memiliki tujuan sebagai berikut. A. Memperoleh ikan dengan pertumbuhan yang tinggi. Berikut ini gambar perbandingan pertumbuhan ikan normal dan ikan yang telah dilakukan perbaikan genetik lebih cepat. B. Memperoleh ikan resisten penyakit. Contoh dari perbaikan genetik penyakit adalah seleksi ikan tahan penyakit Streptococcus pada ikan nila. Gambar ada di bawah ini. C. Memperoleh ikan dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Jadi, dilakukanlah perbaikan genetik dengan menyisipkan gen 5 dan 6 desaturase. Gen ini berfungsi memperpanjang rantai asam lemak. D. Merekayasa ikan sebagai penanda kondisi lingkungan. Ikan akan menunjukkan perubahan warna kulit jika terpapar oleh lingkungan yang tercemar. Karena itu, penelitian dapat memprediksi adanya polusi yang masuk ke dalam air ketika ikan mengalami perubahan warna kulit. E. Mendapatkan ikan dengan warna menarik. Berikut gambar perbandingan warna ikan normal dan ikan yang telah disisipkan gen. Agar dapat memperoleh ikan dengan genetik yang unggul, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu seleksi benih dan rekayasa genetik. 2. Reproduksi. Penyediaan benih tidak lepas dari proses memproduksi induk-induk ikan. Pengelolaan reproduksi wajib dikuasai oleh pembudidaya. Dan induksi pemijahan di luar musim dapat dilakukan dengan pemberian hormon-hormon reproduksi, penyediaan lingkungan, dan nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan gonad. Ketika induk telah matan gonad, induksi pemijahan umumnya menggunakan ovaprim. Rekayasa pemijahan dilakukan ketika ikan sulit memijahkan secara alami. Jadi, dilakukan pemijahan buatan dengan mengeluarkan sperma dan sel telur ikan. Kemudian dilakukan pembuahan secara manual dengan mencampurkan sperma dan sel telur. 3. Lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat vital bagi usaha budidaya. Berikut tabel kualitas air yang baik bagi aquaculture secara umum. 4. Nutrisi. Nutrisi yang umum dibutuhkan adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Protein, karbohidrat, lemak merupakan makronutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak, sedangkan mineral dan vitamin hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Berikut tabel kebutuhan protein pada beberapa jenis ikan.
Pakan dibagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan buatan. Berikut contoh gambar pakan alami. 5. Sistem dan teknologi. Sistem dan teknologi akuakultur mencakup wadah produksi beserta komponen lainnya, serta teknologi yang diterapkan pada wadah. Terdapat beberapa sistem akuakultur yang digunakan dan dikelompokkan menjadi land-based aquaculture dan water-based aquaculture. 6. Kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam budidaya organisme akuatik. Kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu organisme budidaya, lingkungan, dan patogen. Berikut gambar model antara ketiga faktor tersebut. Variabel produksi akuakultur. A. Pembenihan merupakan kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen bagi kegiatan pendederan atau pembesaran. Benih dapat dihasilkan dari proses penangkapan alam, pemijahan, ataupun pembuahan buatan. Dari ketiga itu, yang paling efektif adalah pemijahan. Hal ini head carry umumnya memenuhi persyaratan-persyaratan pengadaan benih sebagai berikut. 1. Jumlah. 2. Waktu. 3. Ukuran. 4. Mutu. Dan 5. Harga. 1. Kegiatan utama. Kegiatan utama dalam pembenihan ikan adalah pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih, serta kultur pakan alami. Pemeliharaan induk bertujuan menumbuhkan dan mematangkan gonad ikan dengan pendekatan lingkungan, pakan alami, dan hormonal. Pemijahan induk merupakan proses pembuatan sel telur oleh sperma. Penetasan telur umumnya dilakukan untuk pemijahan ikan yang bukan parental care dan liver bearer. Larva ikan siap diberikan pakan pertama berupa pakan alami. Pakan alami merupakan pakan ikan yang berupa makhluk hidup lain. 2. Indikator keberhasilan pembenihan. Berikut gambar indikator keberhasilan pembenihan. 3. Segmen usaha pembenihan. Berikut gambar segmentasi usaha pembenihan. B. Pembesaran. Usaha pembesaran adalah kegiatan akuakultur yang bertujuan untuk mendapatkan ikan ukuran konsumsi dari ukuran benih. Produksi bergantung pada hal-hal berikut. 1. Padat penebaran. 2. Laju pertumbuhan. 3. Laju mortalitas. 4. Lama pemeliharaan. 1. Padat penebaran adalah biomasa awal yang ditebar ke wadah budidaya dengan luas tertentu. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi padat penebaran ikan. A. Jenis ikan. Berikut gambar padat penebarannya. B. Tingkat teknologi yang digunakan. Berikut contoh perbedaan padat penebaran. C. Sistem akuakultur yang digunakan. Berikut gambarnya. 2. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran
dalam satuan waktu tertentu. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. A. Pertumbuhan dan ukuran ikan. Berikut contoh tabelnya. B. Pertumbuhan dan daya dukung lingkungan. Berikut gambarnya. 3. Mortalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kematian pada komoditas target yaitu faktor lingkungan, penyakit, dan nutrisi. 4. Lama pemeliharaan umumnya akan menentukan seberapa besar ukuran ikan yang akan dihasilkan dari proses budidaya. Kurva pertumbuhan ikan umumnya berbentuk sigmoid dengan peningkatan bobot awal pemeliharaan, kemudian mulai menunjukkan nilai stagnan dalam waktu tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.